Oke, jadi kalau kemarin itu adalah menghitung total atau lamanya perjalanan dalam satu hari, sekarang kita coba bahas yang berbeda hari. Jadi sini ada tanggal 22 bulan 4, kemudian datangnya adalah tanggal 26 bulan 4, kemudian jamnya juga beda-beda ya. Nah, kalau untuk menghitung berapa sih lama perjalanannya, nah ini kan hal yang mungkin Anda cari ya, karena menghitung suatu perjalanan, misalnya perjalanan dinas ataupun wisata dan sebagainya ya. Oke, misalnya di sini lamanya. Oke, lamanya perjalanan. Misalnya seperti kayak gini ya. Nah, lamanya perjalanan kalau kita lihat di sini kan ada 22 sampai 26. Berarti kan 22, 23, 24, 25, 26 ada 4 hari ya. Nah, pengurangan tanggal ini kita bisa menggunakan fungsi integer ya. Jadi fungsi integer. Oke, jadi seperti apa? Nah, kita coba mulai saja dengan fungsi integer. Integer itu kan membulatkan ya number dari ini. Jadi kita kurangin integer yang ini, kita kurangin dengan integer yang ini. Kita enter saja berarti 4 hari gitu kan. Oke. Nah, sekarang 4 hari ini kita tambahkan misalnya dengan hari ya. Jadi kita tambahkan dengan karakter hari, misalkan hari seperti kayak gini. Oke. Kemudian tutup tanda petik. Nah, jadi 4 hari kayak gitu kan. Nah, sekarang ini tanggal sudah kita hitung 22 sampai 26 dikurangi 22 ya. Oke, jadi seperti ini tanggal 22 sampai dengan tanggal 26. Berikutnya hal yang harus kita lakukan adalah kita akan menghitung day-nya ya. Kita menghitung harinya di sini. Kemudian kita tambahkan juga dengan formula, yaitu formulanya adalah day ya. Ini kita coba tambahkan misalkan seperti ini ya, biar nanti ada spasi, misalkan 4 hari kemudian koma lagi gitu kan. Nah, sekarang kita hitung ya, hitung atau pengurangan jam, hour. Hour-nya yaitu kita kurung buka dulu di sini karena ini akan berbeda penghitungannya ya. Ini menghitung di sini integer ya, antara 2 tanggal, kemudian kita akan menghitung jamnya. Nah, untuk jam ini yaitu jam yang ada di sini kita kurangin dengan jam yang ada di sini gitu kan. Oke, karena tanggal sudah ya. Nah, tutup kurung seperti ini. Lalu sekarang kita tambahkan lagi dengan fungsi day. Oke, day. Day itu mengetahui hari ya. Day-nya yaitu di C3, oke, day C3 itu kemudian kita kurangi dengan day C2 ya, berangkat gitu kan, tanggal atau jam berangkat, tanggal dan jam berangkat, oke. Nah, dikurangi C2 lalu di sini kita kalikan 24. Kenapa kali 24? Karena dalam satu hari itu jamnya hanya 24 jam gitu kan. Nah, kita kalikan dengan 24. Ini kita kali dengan 24 gitu kan. Oke, kita tutup kurung 2 kali ya. Pertama menutup kurung yang ini, kedua nutup kurung yang ini ya. Jadi ada 2 gitu kan. Oke. Selanjutnya setelah kayak gini kita kurangin lagi dengan integer. Kita bulatkan ya karena nanti ada koma ya. Nah, ini kita kalau serial date series atau time series itu ada koma. Nanti kita bulatkan dengan fungsi integer gitu ya. Oke. Ini kita sudah ini, maka kita kalikan lagi dengan ini ya, integer. Ini pakai kurung juga di sini. Oke. Integer ini kita kurangin, ini kita kurang dengan ini. Oke. Nah, kemudian ini juga kita kalikan dengan 24 ya. Jadi kita kalikan 24 kali 24 jam gitu kan. Oke. Lalu di sini kita tambahkan dengan fungsi jam. Bukan fungsi jam, karakter atau teks jam gitu kan. Nah, ini jam, kemudian koma, spasi, tanda petik seperti ini. Nanti misalkan 20 jam, kemudian misalkan 19 jam dan seterusnya gitu ya. Oke, selanjutnya jam sudah, kita tambahkan lagi dengan minutes ya. Kita tambahkan fungsi n. Nah, fungsi n ini kita gunakan tambahkan dengan minutes ya. Minutes, oke. Nah, minute itu mengambil menit dari suatu series ya, series date. Series time ya. Minutes ini kita kurangin dengan ini ya. Kita kurangin dengan ini. Oke, tutup tanda kurungnya. Kemudian tambahkan dengan tulisan minutes. Ini tambahkan dengan tulisan minute karakter n ya. Kemudian di sini
menit seperti ini, koma, spasi. Nah, misalkan jadi 10 menit dan seterusnya gitu ya, misal seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kayak gini menit sudah, kita tambahkan lagi untuk formula atau menghitung pengurangan dari detik. Detik itu kita gunakan rumus second. Oke, seperti ini. Second dari apa? Dari series yang ada di sini kita kurangin dengan yang ada di sini. Oke, seperti ini ya. Kemudian secondnya kita tutup kurung, kemudian ditambahkan dengan tulisan detik misalkan seperti kayak gini. Oke, panjang ya. Jadi formulanya cukup panjang, tapi ya mudah-mudahan panjang ini kalian memahami ya. Dan ini ada hari, ada jam, ada menit, dan juga ada detik. Oke, kita coba enter aja dulu. Nah, ini di hasilnya ya. Jadi hasil dari jam berangkat atau tanggal berangkat 22 bulan 4 2024 jam 7.09 menit itu datangnya tanggal 26 bulan 4 2024 jam 12.00 30 detik. Maka di sini hasilnya adalah 4 hari 4 jam 51 menit 30 detik. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita ini kan formulanya panjang nih. Formula panjang. Saya sudah membuat formula yang lebih simpel. Jadi kalian pakai add-in yang telah saya buat ya. Jadi ini adalah add-innya untuk menghitung lamanya perjalanan. Oke. Jadi seperti apa formulanya? Nah, kalau kalian bingung dengan yang panjang ini, saya buat yang lebih pendek. Jadi formulanya atau rumusnya adalah total jam perjalanan lengkap. Ini ya. Kalau kemarin kan total jam perjalanan saja ya, karena tidak dalam satu hari atau dalam satu tanggal yang sama. Oke. Sekarang tanggalnya berbeda ya. Nah, sekarang ini jam datang atau tanggal datang kita koma tanggal berangkat atau jam berangkat. Oke, selesai seperti ini formulanya. Tinggal tutup kurungnya lalu enter. Oke, sama ya. Hasilnya adalah 4 hari 4 jam 51 menit 30 detik. Oke, jadi kalian ini formula ini lebih simpel, lebih pendek. Kalau kalian ingin formula add-innya seperti ini, silakan komentar aja di bawah ya, nanti kita share ya. Dan ini lebih panjang. Tapi kalau ini harus pakai add-in, ini formulanya ada di komputer teman-teman semuanya gitu ya. Oke. Silakan minat apa saja, apakah formula ini, terserah kalian. Yang penting saya sudah menjelaskan, sepertinya mudah-mudahan gitu kalian bisa menerima atau bisa memahaminya. Demikian video kali ini, semoga aja video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton dan assalamualaikum.